Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Selama beberapa hari terakhir, Suke telah tinggal di kamar permaisuri air seolah-olah itu miliknya. Tidak ada seorang pun di istana yang berani mengeluh tentang ini, termasuk Zixuan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Suke tinggal di kamar saudara perempuannya, dia benar-benar marah. Alasan mengapa dia tidak pergi dan memintanya pergi adalah karena dia tahu bahwa dia tidak dapat membujuk Suke. Dalam pandangannya, Suke tidak tahu malu dan seseorang yang tidak peduli dengan aturan. Segera setelah permaisuri air kembali, Zixuan segera memberitahunya tentang hal ini. Permaisuri air selalu tenang dan sopan, tetapi ketika dia mendengar tentang ini, dia juga sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun, permaisuri air tidak pernah bersama pria manapun, dan tidak ada yang pernah masuk ke kamarnya selain dirinya sendiri. Dia baru saja pergi dari istana selama beberapa hari, tetapi sepertinya kamarnya sudah dihuni oleh seorang pria. "Kakak, kamu tidak mungkin membiarkan dia melakukan ini?" Zixuan berkata dengan marah. "Ikut denganku." Permaisuri air tersenyum dan berjalan menuju ke istana. Faktanya, permaisuri air tidak bisa menghukum Suke. Dia tahu karakternya. Dalam pandangannya, dia sangat unik dan pemberontak, dan seseorang yang suka melakukan hal-hal sesuai dengan keinginannya sendiri. Tidak peduli berapa banyak masalah yang dia buat, dia akan selalu menghadapinya. Dia menganggapnya sebagai juniornya. Dia sangat menghargainya dan bisa memaafkan apapun yang dia lakukan. Jadi ketika dia mendengar bahwa Suke telah tinggal di kamarnya selama beberapa hari, dia tidak marah sama sekali. Dia telah memutuskan bahwa ketika dia melihatnya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia ingin melihat bagaimana dia akan membela dirinya sendiri. Ketika mereka tiba di kamar tidur, mereka melihat Suke berdiri di luar kamar, seolah-olah dia menjaganya. "Betapa cantiknya dia, saya tidak akan pernah bosan dengan penampilannya, dia adalah wanita yang hanya bisa dijadikan istri oleh dewa." Permaisuri air menatapnya dan tersenyum. Suke kemudian berkata dengan wajah serius, "Anda akhirnya kembali, Nona muda. Saya telah melakukan begitu banyak dalam beberapa hari terakhir. Saya telah mengambil kembali semua kota yang hilang untuk Anda dan mengusir semua pengkhianat, saya bahkan telah menjaga kamar tidurmu." "Menjaga kamar tidur?" Mendengar ini, Zixuan terdiam. Dia telah diberitahu oleh beberapa pelayan bahwa setelah pindah ke kamar permaisuri air, dia tidur di tempat tidurnya dan bernyanyi setiap malam. Dia benar-benar pria yang tidak tahu malu. Memikirkan hal ini, Zixuan berteriak, "Omong kosong. Seluruh istana dijaga ketat oleh tentara, kamu tidak perlu menjaga kamar saudara perempuanku." "Oh, benarkah? Baru 2 hari yang lalu, aku menangkap seorang pencuri di sini yang menyebut dirinya Ratu Es," kata Suke. Mendengar ini, permaisuri air terkejut dan bertanya, "Di mana dia sekarang? Kamu belum membunuhnya, kan?" "Saya orang yang lembut yang bahkan tidak akan membunuh semut, jadi saya membiarkannya pergi," sesumbar Suke. Mendengar ini, permaisuri air merasa lega. "Zixuan, kamu harus kembali sekarang, aku ingin mengobrol dengan pemuda ini." "Oke, tapi kamu harus memberinya pelajaran kali ini. Jangan biarkan dia pergi," kata Zixuan. Kemudian dia memelototi Suke dan pergi. Permaisuri air tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung masuk ke kamarnya untuk melihat bagaimana kamarnya telah berubah. Faktanya, ketika Suke mendengar bahwa permaisuri air telah kembali, dia segera mulai membersihkan kamar. Permaisuri air duduk dengan tenang di sekitar meja. "Kenapa kamu tiba-tiba datang ke negara air? Apakah kamu dalam masalah lagi?" dia bertanya. Permaisuri air tidak menyebut kota salju atau duke ketiga. Suke menggelengkan kepalanya. "Kenapa aku harus dalam masalah? Sejujurnya, aku datang untuk Dragon Veins. Tapi ada satu hal lagi." "Kau butuh bantuanku?" Permaisuri air tersenyum. Suke menggelengkan kepalanya lagi. Tidak seperti itu. Faktanya, kamulah yang membutuhkan bantuan dariku. Liu Jingning memintaku untuk membantumu." Permaisuri air terkejut. Anak kecil, dia tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. "Saya serius. Dia menceritakan semuanya kepada saya. Anda berasal dari keluarga Jiang dan Anda telah banyak menderita. Dia meminta saya untuk memperbaiki diri sehingga saya dapat membantu Anda melalui ini." Permaisuri air tersenyum. "Jika dia memang memberitahumu ini, dia pasti bermaksud agar kamu tidak membantuku, karena kamu tidak bisa." Seperti yang dikatakan permaisuri air, Liu Jingning sebenarnya meminta Suke untuk tidak terlibat dalam hal ini, karena dia percaya bahwa Suke tidak dapat membantu permaisuri air. Suke bingung.
Kesulitan apa yang akan dia hadapi? Mengapa dia dan Liu Jingning semua mengatakan bahwa saya tidak bisa membantu? Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku, aku bisa membantumu, kata Suke hati-hati. Permaisuri air menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak bisa. Anak kecil, kamu harus fokus pada kultivasimu sendiri. Dengan bakatmu, masa depanmu akan cerah. Kamu bahkan belum memberitahuku tentang itu, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak dapat membantumu? Nona muda, kamu sedikit penuh dengan dirimu sendiri, pada kenyataannya, suatu hari aku mungkin lebih kuat darimu, kata Suke. Aku tahu kamu kuat, tapi meskipun begitu, bahkan jika kamu mencapai tahap sintesis bentuk, kamu masih tidak akan bisa membantuku. Alasan mengapa aku tidak memberitahumu adalah karena mengetahui itu mungkin membawa nasib buruk bagimu. Petik 2. Permaisuri air tersenyum. Di masa depan, jangan bunuh begitu banyak orang, itu tidak akan banyak berguna untukmu. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Anda tahu saya adalah orang yang sangat murah hati dan berhati hangat. Bahkan jika Anda tidak memberitahu saya telah memutuskan bahwa saya akan membantu Anda tidak peduli apa yang Anda katakan. Suke berkata dengan serius. Bagaimanapun, saya akan menemukan rahasia Anda lain kali saya menangkap Liu Jingning. Permaisuri air tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan batu giok yang tampak aneh dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Suke. Apa ini? Suke agak bingung. Giok itu berwarna biru, seolah-olah terbuat dari air, dan tidak ada ki yang memancar dari batu giok itu. Kamu datang ke sini untuk Vena, bukan? Dengan batu giok ini, kamu akan dengan mudah masuk ke makam kekaisaran. Permaisuri air tersenyum. Suke tercengang. Bagaimana jika ketika saya memetik Genesis Water Herb dari Vena, saya membawa nasib buruk ke negara Anda? Faktanya, Suke telah memutuskan untuk menyelinap ke makam kekaisaran dan membuat Vena baru untuk negara air setelah memetik Genesis Water Herb. Dia berpikir bahwa bahkan jika Vena yang dia buat tidak sebagus aslinya, mereka setidaknya tidak akan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan ke negara air. Dia tidak pernah mengira permaisuri air hanya akan memberinya sepotong batu giok ini, yang merupakan kunci untuk memasuki makam kekaisaran. Jangan khawatir, Vena memang memiliki hubungan yang erat dengan nasib negara saya, tetapi kemakmuran suatu negara seharusnya hanya bergantung pada saya, kata permaisuri air. Dia tidak peduli dengan Vena di negara ini, karena dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat mereka, negaranya tetap tidak akan dapat berkembang kecuali memiliki pemimpin yang bijaksana dan cakap. Suke mengambil batu giok itu. Aku akan membuat satu set Vena naga untuk negara air dan membuat ulang makam kekaisaran lagi. Percayalah, negaramu akan baik-baik saja. Tapi sebelum itu, aku ingin kau memberitahuku sesuatu tentang seorang pria. Siapa? Duan Jiude. Duan Jiude? Mendengar nama ini, permaisuri air bingung. Bukankah dia tuanmu? Mengapa kamu ingin aku memberitahumu sesuatu tentang tuanmu sendiri? Guru pantatku. Itu semua bohong. Aku bahkan tidak mengenalnya. Aku dulu berpura-pura menjadi muridnya agar orang-orang takut padaku. Namun, baru-baru ini, dia menjarah makam kekaisaran bangsa bumi dan bangsa kayu. Dan memetik ramuan mereka. Setelah itu, dia memberitahu dunia bahwa dia juga anggota dari fraksi surga yang meledak, dan memintaku untuk pergi menemuinya. Suke semakin marah. Aku belum pernah bertemu pria yang tak tahu malu seperti dia. Duan Jiude tidak akan memaafkanmu untuk ini dan dia pasti akan membalas dendam. Saya sarankan Anda tinggal di istana dan mengasah kultivasi Anda, kata permaisuri air dengan lembut. Suke mencibir. Dia mengambil 2 herbal yang seharusnya menjadi milikku. Aku akan memberinya pelajaran segera setelah aku mendapatkan Genesis Water Herb. Sebelum ini, Suke telah memetik Genesis Fire Herb selama waktunya di country. Ini telah mengingatkan Duan Jiude fakta bahwa Suke menginginkan Genesis Fire Herb. Jadi sekarang, dia telah mengambil Genesis Earth Herb dan Genesis Wood Herb untuk memancing Suke keluar. Faktanya, Suke telah memutuskan bahwa bahkan jika dia sudah mengambil ramuannya, dia harus memberinya pelajaran. Tetapi masalahnya adalah dia tidak tahu di mana Duan Jiude berada. Jadi dia meminta permaisuri air untuk melihat apakah dia punya ide. Bab novel baru diterbitkan di FREEB, CM. Dia memang memiliki latar belakang yang sangat rumit. Bahkan aku tidak tahu terlalu banyak tentang dia. Saya sarankan Anda membiarkan dia pergi. Meskipun Genesis 5 Herb sangat langka, mereka tidak begitu penting. Anda bisa tinggal di sini dan berlatih kultivasi Anda. Lupakan saja urusan ini, kata permaisuri air dengan tenang. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Duan Jiude, dia tahu bahwa dia adalah pria yang kejam. Bahkan jika Suke berhasil menemukannya, dia tidak akan bisa mengalahkannya.
Suke menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli. Begitu aku menemukannya, aku akan meninju wajahnya. Permaisuri air tahu bahwa Suke adalah pria keras kepala yang tidak akan mudah berubah pikiran. Dia kemudian tersenyum dan berkata, aku akan membantumu kalau begitu. Mendengar ini, Suke tersenyum. Deal, ayo buat janji kelingking. Dia meletakkan jarinya ke permaisuri air. Pinky Bobel, siapapun yang berbohong akan tenggelam ke dunia bawah dan tidak akan pernah bangkit lagi. Permaisuri air terkejut dan sedikit mengernyit. Baiklah, kamu harus menepati janjimu. Ini benar-benar serius. Permaisuri air tidak bisa berkata-kata. Tetapi setelah beberapa saat, Suke mulai merasa sedikit tidak aman. Faktanya, sumpah kelingking baru saja menjadi semacam pertunjukan, dia hanya ingin alasan untuk menyentuh permaisuri air. Tapi sekarang dia merasa tidak aman karena permaisuri air telah terdiam. Sekarang sudah larut, lebih baik kita tidur sekarang. Kamu tidur di sisi ini, aku akan mengambil sisi yang lain. Tidak apa-apa, aku akan kembali ke kamarku, karena aku punya beberapa surat untuk ditulis. Suke mengubah nada suaranya ketika ekspresi wajah permaisuri air menjadi aneh. Suke kembali ke kamarnya dan menepuk dadanya. Dia akhirnya merasa lega. Dia benar-benar sesuatu. Saya telah tidur dengan begitu banyak wanita sebelumnya, jadi mengapa saya begitu pengecut di depannya? Betapa memalukan. Suke menamparkan dirinya sendiri. Kenapa kamu menamparkan dirimu sendiri? Baiklah, biar aku yang melakukannya untukmu, kata Butfest. Suke menoleh dan melihat Butfest keluar dari lubang di sudut kamarnya. Kamu bastard yang tak tahu malu. Beraninya kamu kembali, Suke berkata dengan marah dan menekan keras kepala anjing itu. Biarkan aku pergi, Butfest berteriak. Pergi kamu sendiri. Beraninya kamu berbicara buruk tentangku ketika kamu adalah orang yang melarikan diri terakhir kali? Aku akan memberimu pelajaran kali ini. Butfest berjuang keras untuk melarikan diri dan menabrak dinding dengan tubuhnya. Bang! Dinding runtuh. Kemudian dia dengan cepat melarikan diri. *bintang. Suke menjentikkan jarinya dan meneriakkan prasasti ajaib. Kerah di lehernya menyusut, dia kemudian jatuh ke tanah dan mulai berteriak. Suke memukulnya dengan keras dan dia akhirnya tenang. Saya baru saja kembali untuk mengambil lebih banyak makanan yang saya bawa sama sekali tidak cukup. Tetap di sini, jika kamu berani melarikan diri, aku akan merebusmu untuk sup. Butfest tidak berani mengatakan apa-apa dan berpura-pura tidur. Keesokan paginya, Suke bangun pagi-pagi, hendak menuju ke makam kekaisaran. Sebelum dia membuka pintu, dia memimpin beberapa pelayan yang berbicara di luar. Kenapa permaisuri air tiba-tiba ingin mengadakan pelelangan? Benda-benda itu semua adalah favoritnya. Saya mendengar bahwa semua uang telah diambil oleh Ratu Es. Orang-orang sangat membutuhkan uang, jadi dia memutuskan untuk menjual barang-barangnya. Bahkan, jika dia meminta bantuan pengusaha kaya dan duke, mereka pasti akan menyumbangkan sejumlah besar uang dan batu roh kepadanya. Tapi dia terlalu baik untuk mengajukan permintaan seperti itu. Ngomong-ngomong, aku yakin pelelangan akan sukses besar. Seperti beberapa barang yang selalu dia bawa, orang pasti akan membelinya. Tentu saja, saya mendengar bahwa permaisuri air bahkan mengeluarkan beberapa buku prasasti sihir dan senjata ajaib. Dia pasti sangat membutuhkan uang dan batu roh. Mendengar ini, Suke terkejut. Semua uangnya habis. Permaisuri air akan mengadakan pelelangan untuk menjual barang-barangnya. Seharusnya aku yang membelinya. Saya tidak mungkin membiarkan orang lain mendapatkannya. Dia membuka pintu dan langsung pergi ke kamar tidur permaisuri air. Bang! Nona muda, buka pintunya. Saya datang untuk memeriksa meteran air Anda. Oh, tidak, saya sebenarnya datang untuk menyuap Anda. Pintu tiba-tiba terbuka. Tangan Suke melayang di atas wajah lembut dan cantik permaisuri air, siap untuk mengetuk. Dia tersenyum. Aku dengar kamu akan mengadakan pelelangan. Permaisuri air tersenyum dan mengangguk. Kamu benar. Setelah semua pertempuran, banyak orang kehilangan rumah dan menjadi pengungsi. Aku butuh uang dan batu roh untuk membantu mereka. Kamu harus meminta bantuan dari saya. Saya punya banyak uang dan batu roh, saya akan memberikannya kepada Anda, kata Suke, hendak mengeluarkan batu roh dan uang. Permaisuri air melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak perlu, kamu harus menyimpan batu rohmu, kamu akan membutuhkannya di masa depan. Aku akan mengurus para pengungsi. Nona muda, ingatlah bahwa kita adalah teman. Lihatlah seberapa dekat kita. Jangan khawatir, saya memiliki lebih banyak batu roh daripada yang saya butuhkan, kata Suke.
Tetap saja, permaisuri air tidak menerima permintaannya. Suke mengingat apa yang dikatakan Ratu Es kepadanya. Dia telah memintanya untuk tidak terlibat dalam apapun yang berkaitan dengan permaisuri air. Permaisuri air terlihat sangat lembut, tetapi sebenarnya dia membuat orang berpikir bahwa dia adalah wanita yang sangat acuh tak acuh dan mandiri. Adapun Suke, dia adalah pengecualian. Di masa lalu, dia secara tidak sengaja melihatnya telanjang, yang sebenarnya membuat mereka lebih dekat. Juga, Suke telah menemukan banyak hal aneh, seperti sayap ayam goreng dan tahu bau, dan telah membunuh dewa tua pembunuh Tiansa serta kaisar api. Setelah semua hal ini, permaisuri air menjadi lebih menyukainya. Bagaimana dengan ini? Saya akan membeli semua barang Anda, dan Anda akan mendapatkan lebih dari apa yang akan Anda dapatkan di pelelangan, kata Suke. Permaisuri air menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu semua hanyalah senjata dan aksesoris sihir biasa. Ditambah lagi, aku sudah mengirimnya ke rumah lelang. Apa? Anda telah mengirim mereka ke rumah lelang? Suke menjadi sedikit gugup. Permaisuri air kagum padanya. Anak kecil, kembalilah mengasah kultivasimu. Jika tebakanku benar, kamu akan menjalani ujian surgawimu. Nona muda, Anda agak serius tentang ini. Saya tidak peduli dengan apa yang disebut ujian surgawi, kita berbicara tentang pelelangan, sekarang beritahu saya di mana rumah lelang itu berada. Suke menjadi sedikit tidak sabar karena dia takut barang-barang permaisuri air akan dibeli oleh orang lain. Kamu tidak bisa pergi ke pelelangan? Permaisuri air berkata sambil menggelengkan kepalanya. Mengapa? Suke agak bingung. Mengapa saya tidak bisa pergi? Ya, dia cantik, tapi dia tidak bisa menggertakku. Permaisuri air tidak menjawab dan hanya menatapnya. Suke tiba-tiba memikirkan ini dan tersipu. Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan membuat masalah. Jelas, permaisuri air khawatir begitu dia pergi ke pelelangan, dia akan segera membeli semua benda. Lagi pula, kemanapun Suke pergi, dia akan menimbulkan masalah. Kamu tahu, kamu bahkan lebih terkenal dariku di kota kekaisaran. Permaisuri air tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir, hampir semua orang mengenal Suke dan menjadi penggemarnya. Jika dia benar-benar pergi ke pelelangan dan menyebutkan harga, tidak ada yang berani mencoba menawar harga yang lebih tinggi darinya. Apakah kamu lupa seperti apa rupaku ketika kamu melihatku untuk pertama kalinya? Aku sangat pandai dalam menyamarkan diri. Suke tertawa. Dia kemudian mengeluarkan topeng yang menyerupai aktor Cina Huge dan meletakkannya di wajahnya. Permaisuri air sedikit terkejut. Dia hati-hati melihat wajah barunya untuk sementara waktu. Itu tidak cocok untukmu, wajahmu sendiri terlihat lebih energi dari itu. Tentu saja, semua orang mengatakan bahwa saya adalah pria paling tampan di dunia. Oke, Anda sebaiknya memberitahu saya di mana Anda akan mengadakan pelelangan. Saya harus pergi ke sana dan membeli beberapa prasasti ajaib, kata Suke. Permaisuri air tersenyum dan mengeluarkan kartu undangan batu giok dengan stempel emas. Kartu undangan dibuat dengan hati-hati dan setipis selembar kertas. Selain itu, ia memancarkan ki dari waktu ke waktu. Kamar dagang Tian Liu, bangunan di pusat pasar kota. Suke tersenyum. Beberapa hari yang lalu, dia berjalan melewati kamar dagang Tian Liu saat dalam perjalanan ke kediaman Duke ketiga. Ingat, jangan biarkan orang lain mengenalimu dan jangan menimbulkan masalah. Mereka memiliki cadangan yang sangat kuat, kamu harus mengikuti aturan mereka, kata permaisuri air dengan serius. Baik, aku berjanji akan bersikap baik, kata Suke dan segera keluar. Tunggu, jangan bunuh siapapun kali ini. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Selamat tinggal. Suke berpura-pura tidak mendengarnya. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Permaisuri air memanggil seorang pelayan. Dapatkan seseorang untuk memberitahu orang-orang di kamar dagang Tian Liu bahwa saya memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak akan menghadiri pelelangan. Ya, kata pelayan itu. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Suke mengulurkan Black Flamet Wings-nya, menunggangi petir. Hanya dalam beberapa detik, dia tiba di pasar di pusat kota. Seperti yang diharapkan, ada sejumlah besar orang di jalan. Segera setelah berita menyebar bahwa permaisuri air akan menjual beberapa barang pribadinya dan beberapa senjata sihir canggih, banyak orang dari keluarga kaya berkumpul di kamar dagang Tian Liu. Karena permaisuri air sangat terkenal di kota dan terutama disukai oleh anak muda, banyak anak muda juga menghadiri pelelangan. Tentu saja, beberapa pembudidaya tua dan kuat juga ada di sana di pelelangan. Tiba-tiba, Suke muncul. Dia sekarang mengenakan wajah baru dan pakaian baru. Dia tampak seperti seorang ranger di dunia kultivator.
Karena dia sekarang terlihat persis seperti Huge, yang adalah seorang pemuda yang sangat tampan, banyak pembudidaya wanita menatapnya. Suke bergegas ke pintu masuk dan merasa lega ketika dia melihat bahwa pelelangan belum dimulai. Seorang penjaga menghentikannya. Tunjukkan kartu undangan Anda dan beritahu saya nama Anda. Suke mengeluarkan kartu undangan batu gioknya dengan cap emas dan tersenyum. Wang Xichong dari fraksi surga yang meledak. Tiba-tiba ekspresi wajah semua orang di pintu masuk, termasuk penjaga yang menghentikan Suke, berubah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pria muda yang belum pernah terdengar menghadiri pelelangan dengan kartu undangan batu giok. Siapa dia? Seketika, orang-orang di pintu masuk terkejut dan mulai berbisik satu sama lain. Latar belakang pemuda ini benar-benar tak terduga. Untuk setiap lelang yang diadakan oleh Kamar Dagang Tianliu, hanya 10 kartu undangan batu giok yang dikirim ke 5 negara, berbicara rata-rata, hanya 2 orang di setiap negara yang dapat memperoleh kartu undangan batu giok. Mungkinkah pemuda ini memiliki datang dari negara lain? Sayang sekali tidak ada tanda tangan pada kartu undangan giok, kalau tidak kita bisa tahu identitasnya. Bab novel baru diterbitkan di FREEB, Veld CM. Baru saja aku mendengar bahwa dia mengatakan dia adalah Wang Xichong dari fraksi surga yang meledak. Astaga, fraksi surga yang meledak, bukankah dia berasal dari faksi Jenderal Zhuge? Luar biasa, bahkan Jenderal Zhuge yang begitu kuat tidak mendapatkan kartu undangan giok, tapi orang dari faksi yang sama ini bisa mendapatkannya. Sepertinya orang ini juga orang yang sangat kuat. Dengan banyak orang berseru tentang penampilannya, Suke melangkah ke kamar dagang Tianliu. Dibandingkan dengan istana kekaisaran bangsa air, bangunan 5 lantai ini kurang luas tetapi memiliki keindahan yang identik. Setelah dia memasuki gedung, Suke dikelilingi oleh dekorasi mewah. Gelas kaca yang dapat digunakan sebagai artefak magis ditempatkan di gedung sebagai lampu. Ramuan berharga sedang dibakar di pembakar dupa seperti dupa cendana, memberikan aroma memabukkan. Sebagai pemegang kartu undangan batu giok, Suke diklasifikasikan sebagai salah satu pelanggan tingkat atas kamar dagang. Begitu dia melangkah ke dalam gedung, seorang pelayan yang ditunjuk langsung menunjukkan jalan ke kamar pribadi kecil di lantai 2. Itu bukan ruangan yang besar. Di dalam ruangan ada sebuah meja dan beberapa kursi, terbuat dari rosewood emas ungu dan mengeluarkan aroma ringan. Tidak ada dinding di ujung ruangan, yang hanya ditutupi oleh tirai. Seseorang dapat melihat semua yang terjadi di aula lantai pertama secara sekilas dari ruangan ini. Di tengah aula adalah sebuah platform. Deretan kursi telah ditempatkan di sekitar peron. Sekarang, banyak orang telah mengambil tempat duduk mereka. Orang-orang ini adalah peserta biasa dalam pelelangan, yang telah membayar biaya masuk dengan beberapa ratus batu roh. Tuan Wang, dari sini Anda dapat melihat semua yang terjadi dalam pelelangan. Jika Anda ingin menawar beberapa harta, silakan ketuk saja bel kuningan dan sebutkan harganya, kata pelayan yang membimbing Suke, dengan suara hormat di saat itu. Suke berpura-pura bangga dan menyendiri dengan menganggukkan kepalanya dan tetap diam. Tuan Wang, tolong buat dirimu seperti di rumah sendiri, dan jika Anda butuh sesuatu kapan saja, silakan hubungi saya. Pelayan, yang tahu bagaimana harus bersikap dalam situasi sulit, meninggalkan ruangan setelah mengucapkan kata-kata ini. Suke berjalan ke orang buta dan melihat sekeliling. Kamarnya bukan satu-satunya kamar di lantai 2. Ada 9 kamar lagi di sekitar aula, sehingga semua orang di 10 kamar ini dapat melihat semua yang terjadi di aula dengan jelas. Baru saja Suke berjalan ke tempat buta ketika dia menemukan sosok di ruangan di seberangnya. Sepertinya orang itu juga melihat ke arah Suke. Tirai menghalangi Suke untuk melihat wajah orang itu dengan jelas. Namun, Suke dapat melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita menurut sosoknya. Tingkat kultivasi wanita ini cukup mengesankan, karena dia telah mencapai level 5 tahap transformasi bayi. Sepertinya 5 negara memiliki banyak ahli. Suke tersenyum sedikit dan berhenti memusatkan perhatiannya pada peserta lelang lainnya. Dia telah memutuskan untuk membeli segala sesuatu yang berhubungan dengan permaisuri air. Seiring berjalannya waktu, aula menjadi semakin ramai. Hampir semua kursi telah terisi. Suke mengangkat alisnya tiba-tiba dan tertawa kecil. Kemudian dia memusatkan kekuatan inti sejatinya dan menggigit jari-jari kedua tangannya. Petir terjerat dan berderak di telapak tangannya. Suara mendesing saat berikutnya, sesosok cahaya bergegas keluar dari tubuh Suke dan langsung berlari ke sudut aula. Setelah itu, sosok yang persis seperti Suke, berjalan keluar dari sudut. Namun, kultivasi angka ini hanya level 7 dari tahap bayi asli.
Sepertinya Sadomet of 3000 Thunders ini cukup andal. Bahkan aku tidak bisa membedakannya, kata Suke pada dirinya sendiri. Suke memanggil tubuh ilusinya dan membuatnya menempati posisi di lantai bawah, sehingga tubuh ilusi itu bisa bekerja sama dengannya dalam membeli segala sesuatu yang berhubungan dengan permaisuri air. Suke mengenakan topeng kulit manusia, namun efek penyamaran tidak tersedia untuk tubuh ilusinya. Oleh karena itu, tubuh ilusi, yang persis seperti Suke, pasti akan dikenali oleh orang lain. Sistem, bisakah penampilan tubuh ilusi diubah? Suke memanggil sistem dan bertanya. Ding, tuan rumah dapat mengubah penampilan tubuh ilusi secara bebas dengan kekuatan jiwa. Hah, aku tidak perlu menghabiskan poin tangguh bertindak untuk itu kan? Suke tercengang. Apakah sistem yang tidak bermoral ini mengubah karakternya? Kali ini bahkan tidak meminta poin tangguh bertindak. Ding, kamu tidak perlu menghabiskan poin tangguh bertindak untuk itu, sistem menjawab. Mendengar jawaban sistem, Suke masih belum terbiasa dengan kebajikan barunya. Tapi dia tidak membuang waktu dan segera mengalokasikan lebih banyak kekuatan jiwa ke tubuh ilusi. Sementara itu, dia membayangkan penampilan pria biasa dalam pikirannya. Saat berikutnya, penampilan tubuh ilusinya berubah. Ha, lumayan, aku suka fungsi ini. Suke sangat terkejut. Saya dapat mengubah penampilan tubuh ilusi saya sesuka hati. Akan sangat nyaman ketika tubuh ilusi diminta untuk melakukan sesuatu yang jahat di masa depan. Dong. Pada saat ini, bel yang jelas berbunyi. Setelah mendengar bel berbunyi, kerumunan yang berisik di aula menjadi sunyi seketika. Setelah itu, seorang wanita yang menggairahkan dan cantik berjalan ke aula. Dia mengenakan gaun pengadilan merah, namun, roknya nyaris tidak menutupi paha atasnya. Pakaiannya akan sangat normal di bumi. Namun, di dunia kultivasi ini, tampaknya benar-benar tegang dan berani. Setelah kemunculan wanita di aula, dia segera menjadi Eye Candi. Banyak orang memusatkan perhatian pada kaki panjangnya yang terbuka di bawah rok pendeknya. Rekan-rekan pembudidaya yang terhormat, selamat datang di pelelangan kamar dagang kami. Saya adalah juru lelang dari pelelangan ini, kata wanita yang mengenakan gaun pengadilan sambil tersenyum. Suaranya yang jernih dan sedikit imut membuat telinga penonton terasa lemas dan mati rasa. Banyak pembudidaya muda di aula tidak bisa menahan sambil menatap wanita itu dengan mata berapi-api. Duduk di lantai 2, Suke tersenyum sedikit. Wanita yang mengenakan gaun pengadilan itu tidak sesederhana penampilannya. Tindakan dan kata-katanya dipenuhi dengan seni pesona tertentu, yang dapat dengan mudah membuat orang terpesona dengan kultivasi rendah. Itu bahkan bisa membuat mereka menyatakan harga secara impulsif selama pelelangan. Hehe, kamu benar-benar berani memamerkan trik mudah ini di sini. Suke menunjukkan penghinaannya. Suaranya tidak keras. Yang mengejutkannya, sepertinya wanita yang mengenakan gaun pengadilan mendengar apa yang dia katakan. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Suke dengan senyum meditatif di mulutnya. Mata Suke berkedut sedikit dan dia terdiam. Bukankah pendengaran wanita ini terlalu akut? Tanpa berkata apa-apa, wanita itu melirik cepat ke arah Suke dan kemudian perlahan melangkah ke platform di tengah aula, di depan mata penonton yang berapi-api. Beberapa pelayan juga mengantri dan berjalan menuju peron. Masing-masing dari mereka membawa piring batu giok besar di tangan mereka, yang ditutupi oleh kain merah. Penonton tidak bisa melihat barang-barang di bawah kain merah. Ketika pelayan pertama melangkah ke peron dan berhenti di samping wanita yang mengenakan gaun pengadilan, wanita itu membuka kain merah dengan tangannya yang halus. Barang lelang pertama hari ini adalah artefak magis yang ditempa oleh Yang Mulia Permaisuri Air. Nama artefak ini adalah Azure Sea Cloud Amulet, yang merupakan artefak magis bintang 2. Dapat menyegarkan pikiran pemakainya. Cadangan harga artefak ini adalah 50.000 batu roh tingkat rendah. Untuk setiap tawaran, setidaknya 10.000 batu roh tingkat rendah akan ditambahkan. Oke, semuanya, silakan mulai penawaran. Setelah menyelesaikan kata-katanya, wanita yang mengenakan gaun pengadilan melirik semua pembudidaya di aula sambil tersenyum. Banyak pembudidaya muda telah merencanakan untuk membeli barang-barang permaisuri air, jadi mereka mulai menunjukkan keinginan mereka dan akan mengangkat tangan untuk menawar dengan gembira. Dong! Pada saat ini, denting lonceng kuningan yang jelas terdengar dari lantai 2. Setelah itu terdengar suara nyaring. Saya, Wang Sichong, mengajukan tawaran 1 juta.